إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمقارم كبارا وصبيا. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari yang baik ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita semua dalam keadaan nikmat sehat wal afiat.
dalam keadaan nikmat panjang umur dalam taat, terutama dalam keadaan nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah kita sama-sama dapat bermuajahah dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni ibadah salat Jumat berjamaah. Dengan penuh harapan semoga seluruh amal ibadah yang kita laksanakan mendapatkan keridhaan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tercurah kepada Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan kita umatnya yang mudah-mudahan senantiasa kita mampu menjalankan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan siang hari yang baik ini pula, Al-Fakir berwasiat khusus untuk Al-Fakir pribadi dan umumnya untuk jamaah hadirin. Marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi segala apa yang telah Allah larang. Karena dengan iman dan takwalah kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini baru saja kita memasuki bulan Rabiul Awal, yaitu satu bulan di mana umat Islam dari berbagai pelosok negeri ini mengisi bulan ini dengan berbagai cara. Karena persaudaraan yang baik adalah persaudaraan yang meliputi dengan kecintaan, yang diliputi dengan perdamaian dan persatuan, saling memperhatikan, saling menguatkan, saling peduli serta saling membantu dalam ragam kesulitan. Itulah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dha." Mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lainnya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda yang artinya cinta dan kasih sayang serta kelembutan hati orang-orang yang beriman itu bagaikan satu tubuh. Jika satu bagian tubuh merasakan sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit. Itulah gambaran persaudaraan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun orang yang beriman, dimanapun dia berada, dari kalangan apapun, kalau dia menderita, kalau dia bersedih hati, umat Islam yang lainnya seharusnya merasakan penderitaan itu sebagai bagian dari dirinya sendiri. Pertanyaannya bagi kita, sudahkah ini terjadi dalam diri kita masing-masing? Pernahkah kita merasakan lapar saat melihat saudara kita yang miskin kelaparan? Pernahkah kita bersedih saat melihat orang muslim yang lainnya telah teraniaya? Jika kita tidak peduli, berarti kita belum menjadi seorang muslim yang baik. Apalagi jika sebaliknya, apa yang telah kita lakukan justru membuat saudara-saudara muslim kita menangis, mencucurkan air matanya karena hak-haknya telah dirampas, kehormatannya telah dihina. Hadirin rahimakumullah. Ada sebuah ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang persaudaraan sesama muslim. Beliau pernah berkata, orang muslim yang satu dengan muslim yang lainnya itu adalah bersaudara. Tidak boleh saling mengkhianati, tidak boleh saling mendustai, tidak boleh saling menghina. Seorang muslim itu haram kehormatannya dihina, haram hartanya diambil, haram darahnya ditumpahkan,
cukuplah menjadi dosa bagi seseorang jika dia menghina saudaranya sesama muslim. Hadirin rahimakumullah, membantu, menolong sesama muslim merupakan satu amal soleh yang begitu agung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man nafasa 'an mu'minin kurbatan min qarabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min qarabi yaumil qiyamah, wa man yassara 'ala mu'siri yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi." Siapa saja yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim di antara kesusahan-kesusahannya waktu di dunia, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan dari dirinya satu kesusahan di antara kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat kelak. Siapa saja yang memudahkan orang yang sedang dalam kesulitan, niscaya Allah akan memberikan kemudahan bagi dirinya di dunia ini dan di akhirat kelak. Siapa saja yang menutupi aib-aib seorang muslim, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, yang menarik dari ayat Al-Hujurat di atas tadi adalah Allah Subhanahu wa taala lebih mendahulukan urusan ukhuwah Islamiyah ketimbang urusan takwa dalam rumusannya. Padahal kita sama-sama tahu takwa merupakan bagian penting dalam urusan umat beriman. Seorang muslim dan mukmin tidak cukup dengan Islam dan imannya, tapi dia harus menjadi muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Seluruh peribadatan kita ujung-ujungnya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Akan tetapi ketika Allah berbicara masalah ukhuwah Islamiyah, perintah takwa digeser ke nomor ketiga. Setelah pertama Allah menegaskan bersaudaranya sesama muslim, lalu Allah memerintahkan untuk mendamaikan sesama muslim yang saling berselisih. Baru setelah itu perintah untuk bertakwa. Apa makna dari susunan seperti ini? Kita bisa mengatakan tidak benarlah takwa seorang muslim siapapun dia sebelum dia membina ukhuwah Islamiyah. Sekuat apapun ibadahnya, kalau dia belum membina ukhuwah Islamiyah, dia belum disebut muttaqin. Dia bersujud kepada Allah tapi belum berterima kasih kepada sesama manusia. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan, siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Dan yang terakhir, yang ketiga dari ayat di atas tadi adalah ketika Allah bicara ukhuwah Islamiyah, di dalam ayat-ayat berikutnya Allah langsung memberikan petunjuk operasional bagaimana pelaksanaan ukhuwah itu. Bagaimana cara membinanya Allah tegaskan di dalam ayat berikutnya di dalam surah Al-Hujurat ayat 11, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita yang lain, karena boleh jadi wanita yang diperolok-olok lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan segelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan buruk sesudah iman. Siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hadirin rahimakumullah. Jadi seburuk apapun saudara muslim kita tidak dibenarkan untuk merendahkan dan menghinanya. Siapapun yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain, berarti takabur telah menyentuh jiwanya, dan bahayanya adalah neraka. Sedih kita ketika kita melihat sesama muslim yang belum membina ukhuwah Islamiyah. Islam itu benar, Islam itu besar, kaum muslimin itu banyak dan kuat.
kalau kita bina ukhuwah Islamiyah. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghancurkan Islam. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi, tetapi Islam bisa hancur oleh umat Islam itu sendiri ketika mereka tidak mau bersatu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dan kepada negeri ini, sehingga kita bisa membina kerukunan dengan sesama kita, baik itu dalam lingkungan keluarga kita, baik itu dalam lingkungan masyarakat dan berbangsa, bahkan secara internasional. InsyaAllah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله مبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين، وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفارة والمبتدعة والمشركين وعلِ كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المحمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجيب لكم ولا ذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن